Para siswa sekalian, pencinta matematika, selamat bertemu kembali di Rumah Matematika. Saat ini kita akan mempelajari tentang fungsi. Tapi kita lebih fokus ke cara menentukan daerah asal atau domain dan daerah hasil atau range suatu fungsi. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Jadi fungsinya macam-macam. Kita ingin menentukan daerah asal atau domain dan daerah hasil atau range fungsi dari R ke R, fungsi f dari R ke R, dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan 2x tambah 3 ini fungsi linear. Kemudian bagian B atau berikutnya, fx sama dengan x min 3 per 2x min 4. Nah, ini fungsi pecahan atau fungsi rasional. Nah, kemudian bagian C, fx sama dengan 2x min 4 per x kuadrat kurang x kurang 12. Ini juga masih fungsi rasional, di mana penyebutnya ini berbentuk kuadrat. Kemudian bagian D, fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3, ini fungsi kuadrat. Bagian E, fx sama dengan akar 2x tambah 4, ini fungsi bentuk akar atau fungsi irrasional. Kemudian bagian F, fx sama dengan akar pangkat 2 dari x tambah 2 per x kuadrat tambah x min 6. Nah, ini gabungan dari semuanya, ada linearnya, kemudian ada kuadratnya, ada pecahannya, ada bentuk akarnya. Nah, mari kita lihat satu persatu bagaimana menentukan daerah asal atau domain dan daerah hasil atau range masing-masing dari fungsi tersebut. Yang pertama, fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, ini fungsi linear. Ya, kalau kita lihat ini, fx sama dengan 2x tambah 3, berapapun x-nya selalu didapat y-nya. Jadi fx sama dengan y sama dengan 2x tambah 3, berapapun x-nya ini selalu kita menemukan nilai y. Jadi di sini kita misalkan fx sama dengan y. Jadi dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwa daerah asalnya atau domain f, domain fungsi f itu adalah x bilangan real, x di mana x bilangan real. Kemudian untuk menemukan range-nya, jadi sebagaimana dikatakan tadi bahwa berapapun x-nya, y-nya selalu ditemukan. Dan sebaliknya berapapun y-nya, x-nya juga selalu ditemukan. Jadi range-nya atau daerah hasilnya, range f adalah y di mana y bilangan real. Ya, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini fungsi linear. Ini grafiknya merupakan garis lurus atau linear. Jadi berapapun x-nya di sini selalu ada nilai y. Dikatakan bahwa ini domainnya daerah asalnya x di mana x bilangan real, kemudian ini daerah hasilnya y di mana y bilangan real. Nah, berikutnya kita ke bagian B, fx sama dengan x min 3 per 2x min 4. Nah, di sini fungsinya adalah fungsi pecahan atau fungsi rasional. Syarat suatu pecahan terdefinisi adalah penyebutnya tidak boleh nol. Jadi yang dianalisis di sini adalah penyebutnya tidak boleh nol. Kita misalkan bahwa y sama dengan fx. Jadi perhatikan baik-baik bahwa fungsi rasional sekali lagi itu penyebutnya tidak boleh nol. Tidak boleh nol artinya 2x tidak boleh sama dengan 4 atau x tidak boleh sama dengan 2. Nah, ini syaratnya, ini daerah asalnya. Artinya
domainnya itu X, di mana X tidak boleh sama dengan 2. Jadi X bilangan real. Jadi X berapa saja X-nya, yang penting tidak sama dengan 2, semuanya merupakan daerah asal. Nah, untuk menemukan range-nya, jadi kalau Y sama dengan X min 3 per 2X min 4, nanti kita ubah fungsinya menjadi X sama dengan sekian. Caranya kita kali silang, lalu kita jabarkan, lalu kumpulkan semua suku yang ada X-nya di sebelah kiri tanda sama dengan. Jadi ini yang ada X-nya kita bagi kiri, ini tadi Y kali 2X, 2XY, Y kali min 4, 4Y. Yang semua suku yang ada X-nya kita bagi ke kiri, yang tidak ada X-nya ke kanan. Jadi ini X ke kiri menjadi min X, min 4Y ke kanan menjadi positif 4Y. Lalu di sini 2XY kurang X, kita keluarkan X-nya atau difaktorkan, keluarkan X, di X dalam kurung 2Y kurang 1. Dari sini kita bisa menemukan bahwa X sama dengan 4Y dibagi 4Y kurang 3 per 2Y kurang 1. Nah, lihat lagi, ini muncul lagi fungsi pecahan. Penyebutnya tidak boleh 0. Nah, supaya 2Y min 1 tidak boleh 0, berarti Y tidak boleh sama dengan 1/2. Nah, itu saja syaratnya. Sehingga daerah hasilnya adalah Y, di mana Y tidak boleh sama dengan 1/2, Y bilangan real. Nah, kalau kita lihat grafiknya, nah kira-kira grafiknya seperti ini. Kita bisa menggambarnya menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi kita hanya menekan Y sama dengan X min 3 per 2X min 4, maka langsung muncul gambar seperti ini. Kita lihat di sini bahwa ya, ini X tidak boleh sama dengan 2, artinya grafiknya tidak pernah melalui atau memotong garis X sama dengan 2. Begitu juga tidak pernah memotong garis Y sama dengan 1/2. Nah, ini tadi. Jadi ini adalah garis X sama dengan 2. Jadi ini grafik tidak pernah melewati garis X sama dengan 2, artinya X-nya tidak pernah sama dengan 2. Ini juga grafiknya seperti ini. Kemudian ini garis Y sama dengan 1/2, tidak pernah dipotong grafik, artinya Y tidak sama dengan 1/2. Jadi inilah grafik Y sama dengan X min 3 per 2X min 4. Nah, grafiknya seperti ini bertolak belakang. Ya, ini juga. Kita lanjut ke bagian C. Ini masih fungsi pecahan. Fx sama dengan 2x min 4 per x kuadrat kurang x kurang 12. Nah, ya. Selalu diperhatikan bahwa kalau fungsi pecahan atau fungsi rasional, penyebutnya tidak boleh 0. Jadi kita hanya menganalisis penyebutnya, kita uraikan. Kalau kita samakan dengan 0, kita akan menemukan x-nya sama dengan berapa. Jadi x kuadrat kurang x kurang 12 sama dengan 0, ini penyebut. Kita dapatkan x-nya, difaktorkan x tambah 3 kali x min 4 sama dengan 0. Kita akan menemukan x sama dengan min 3 atau x sama dengan 4. Jadi karena x kuadrat kurang x kurang 12 tidak boleh sama dengan 0, ini penyebutnya tadi. Dari sini kita akan mendapatkan X tidak boleh sama dengan min 3 dan X tidak boleh sama dengan 4. Nah, inilah daerah asalnya atau domainnya. X di mana X tidak boleh sama dengan min 3, kemudian X tidak boleh sama dengan 4. X bilangan real. Jadi kalau Y sama dengan 2X min 4 per X kuadrat kurang X kurang 12, kita kali silang menjadi Y kali X kuadrat kurang X kurang 12. Nanti kita jabarkan Y kali X kuadrat, YX kuadrat, Y kali min X, min YX, Y kali min 12, min 12Y sama dengan 2X kurang 4. Nanti YX kuadrat kurang YX kurang 12Y
kurang 2x tambah 4 sama dengan 0. Nah, semua suku kita bawa ke kiri karena ini mengandung kuadrat. Dijadikan persamaan kuadrat, ya kita akan menentukan nilai-nilai x-nya. Jadi kita ubah menjadi persamaan kuadrat dalam x. Jadi x kuadrat ditambah x kali min y kurang 2. Jadi ini difaktorkan, dikeluarkan x-nya. Jadi nanti ini x keluar dalam kurung min y kurang 2. Ini yang ada x-nya. Dikurang 12y tambah 4 sama dengan 0. Jadi nyata bahwa sini koefisien x kuadrat, y adalah y, koefisien x-nya adalah min y kurang 2, kemudian c-nya adalah, atau ya ini kan a, b, c. C-nya adalah min 12y tambah 4. Jadi ini yang perlu diselesaikan. Kita menggunakan rumus ABC. Jadi di sini A-nya adalah Y, kemudian B-nya adalah min Y kurang 2, kemudian C-nya adalah min 12 tambah 4. Dengan menggunakan rumus kuadrat, kita memperoleh X12 sama dengan min B plus min akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita masukkan, ya ini B-nya sama dengan min Y kurang 2, min Y kurang 2 plus min akar B pangkat 2 min Y kurang 2 pangkat 2 kurang 4 kali A. A-nya itu sama dengan Y, kemudian C-nya min 12Y tambah 4 per 2A, berarti 2Y. Kita teruskan, kita sederhanakan dulu, jadi nanti ini min Y kurang 2 pangkat 2 menjadi Y pangkat 2 tambah 4Y tambah 4, kemudian min 4Y kali min 12Y tambah 4 menjadi 48Y kuadrat kurang 16Y per 2Y. Kita teruskan, hasilnya menjadi, ya ini tadi, menjadi Y tambah 2 plus min akar 49Y kuadrat kurang 12Y tambah 4 per 2Y. Nah ini muncul lagi, perhatikan ini muncul lagi fungsi dalam Y, muncul lagi fungsi dalam Y yang merupakan fungsi rasional, fungsi pecahan. Nah, pembilangnya mengandung bentuk akar, kemudian penyebutnya 2Y. Nah, ini perhatikan baik-baik ini. Jadi di sini penyebutnya 2Y tidak boleh sama dengan 0 atau Y tidak boleh sama dengan 0. Ini sudah bisa kita dapatkan. Kemudian ini karena ini bentuk akar, syaratnya terdefinisi bentuk akar adalah dalam akar itu minimal 0, atau di sini 49Y kuadrat, 49Y kuadrat kurang 12Y tambah 4 lebih besar atau sama dengan 0. Jadi dia minimal 0. Kita analisis fungsinya, kita cari diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kalau kita hitung ini, kita akan dapatkan diskriminannya min 12 pangkat 2 kurang 4 dikali 49 dikali 4. Hasilnya sama dengan 144 dikurang 784 sama dengan min 640. Ini nilai diskriminannya kurang dari 0. Artinya ini berapapun Y-nya ini, berapapun Y di sini, nilainya selalu lebih dari 0 atau definite positif. Jadi tidak ada masalah di sini, 49Y pangkat 2 kurang 12Y tambah 4 tidak ada masalah, tidak pernah negatif, tapi definite positif. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa fungsi tersebut selalu terdefinisi untuk semua nilai-nilai Y kecuali Y sama dengan 0. Jadi daerah hasilnya adalah ini adalah, atau RF adalah Y di mana Y tidak boleh sama dengan 0. Y bilangan real.
Ya, saya kira begitu. Supaya lebih jelas, mari kita lihat grafiknya. Ini diambil dari GeoGebra. Kita hanya menginput fungsinya. Kita input fungsinya. Jadi kita hanya mengetik Y sama dengan 2X min 4 per X pangkat 2 kurang X kurang 12. Kita dapat gambarnya seperti ini. Jadi ini ada yang bengkok begini, ini grafiknya seperti ini. Jadi nampak sekali bahwa X tidak boleh sama dengan min 3. Jadi X tidak boleh sama dengan min 3, kemudian X tidak boleh sama dengan 4. Nah, ini daerah asalnya. Kemudian Y tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini tadi dikatakan daerah asalnya itu berlaku untuk semua X kecuali X sama dengan min 3. Jadi X tidak boleh sama dengan min 3. Grafik tidak pernah memotong garis X sama dengan min 3 atau ya tidak pernah melalui titik min 3, sekian. Jadi X nya tidak boleh sama dengan min 3. Kemudian juga grafik tidak pernah memotong garis X sama dengan 4. Nah, inilah daerah asalnya. Kemudian Y nya ya itu tadi. Apa daerah hasilnya? Ring F nya Y, di mana Y tidak boleh sama dengan 0, Y bilangan real. Selanjutnya kita ke bagian D. Ini fungsi kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Jadi berapapun x-nya di sini selalu ada nilai fx. Jadi di sini tidak ada masalah. Karena itu daerah asalnya atau domainnya adalah x, di mana x bilangan real. Jadi berapapun x-nya di sini selalu kita menemukan nilai fx atau nilai y. Nah, untuk mencari ringnya kita perlu menyatakan atau mengubah fungsi tersebut dalam y. Nah, ini maaf, ini salah ini. Ini harus diubah dalam y. Jadi y sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Maka x kuadrat kurang 2x kurang 3 kurang y sama dengan 0 ini berubah menjadi persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat kita menggunakan rumus ABC. Jadi di sini A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 3 kurang Y. Nah, kita masukkan dalam rumus kuadrat. X sama dengan min B plus min akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita masukkan, jadi B-nya itu min 2, berarti min 2 sama dengan 2 plus min 2 pangkat 2 4 kurang 4 kali 1 kali min 3 kurang Y. Setelah disederhanakan kita memperoleh X sama dengan 2 plus min 4. Ya, dikeluarkan 4-nya dalam kurung 1 tambah 3. Dari mana 3? Ini tadi min 1 kali min 3 positif 3. Kenapa tambah Y? Min 1 kali min Y. Jadi 4-nya kita sudah keluarkan, difaktorkan. Ya, supaya mudah dibagi dengan 2. Jadi karena akar 4 itu sama dengan 2, nanti dibagi dengan 2. Hasilnya menjadi hasilnya seperti ini, 2 tambah 2 akar 2 plus min 2 akar 4 tambah Y per 2 menjadi, kita matikan dengan 2-nya dibagi dengan 2, jadi sisa 1 plus min akar 4 tambah Y. Nah, ini adalah fungsi bentuk akar. Syaratnya bentuk akar terdefinisi adalah yang dalam akar itu minimal 0. Jadi cukup kita menganalisis di sini 4 tambah Y itu minimal 0. Ini adalah fungsi irasional atau bentuk akar. 4 tambah Y lebih besar atau sama dengan 0, atau Y lebih besar atau sama dengan min 4. Saya kira ini saja yang merupakan syarat
daerah hasil. Jadi daerah hasilnya adalah Y di mana Y lebih besar atau sama dengan min 4, Y bilangan real. Kita lihat gambarnya, kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi ini memang grafik fungsi kuadrat, nilainya paling kecil sama dengan min 4. Jadi semuanya di atasnya min 4. Ya, berikutnya kita ke bagian E, fungsi irrasional atau fungsi bentuk akar. Y fx sama dengan akar 2x tambah 8. Ya, sekali lagi bahwa bentuk akar itu terdefinisi manakala yang ada di akar ini minimal 0 atau dia positif. Minimal 0, tidak boleh negatif. Jadi kalau 2x tambah 8 lebih besar atau sama dengan 0, berarti 2x lebih dari atau sama dengan min 8, x lebih dari atau sama dengan min 4. Nah, inilah daerah asalnya. Jadi domain f x di mana x minimal min 4, x di mana x lebih dari atau sama dengan min 4, x bilangan real. Lalu untuk menentukan daerah hasilnya, ya, cukup kita memperhatikan apa syarat bentuk akar. Syarat bentuk akar dalam akar minimal 0. Jadi kalau Y sama dengan akar 2x tambah 8, ya ini nilainya minimal 0, artinya Y minimal 0. Karena akar pangkat 2 dari suatu bilangan itu nilainya paling kecil 0, tidak pernah negatif. Jadi inilah daerah hasilnya Y minimal 0 atau Y lebih besar atau sama dengan 0. Jadi rank F-nya adalah Y di mana Y lebih besar atau sama dengan 0, Y bilangan real. Nah, grafiknya kira-kira seperti ini. Jadi tidak pernah ke bawah, ini kita hanya menekan Y sama dengan akar 2x tambah 8 di aplikasi GeoGebra. Kita dapatkan grafiknya seperti ini. X-nya minimal 4. Jadi ini ke kanan ini, kemudian Y-nya minimal 0 ini ke atas. Berikutnya kita ke bagian F. Fx sama dengan akar pangkat 2 dari X tambah 2 per X pangkat 2 tambah X kurang 6. Ini juga fungsi rasional, fungsi rasional. Nah, jadi gabungan semuanya ini. Ada linearnya X tambah 2 linear, ada kuadratnya X kuadrat tambah X kurang 6, baru kemudian berbentuk pecahan, fungsi rasional, kemudian dalam pecahan itu ditaruh dalam bentuk akar, artinya fungsi irrasional. Jadi gabungan semuanya. Kita analisis satu persatu. Jadi kalau fx sama dengan akar pangkat 2 dari x tambah 2 per x kuadrat tambah x kurang 6, ya syaratnya ini terdefinisi karena ini fungsi irrasional. Dalam akar itu nilainya minimal 0. Jadi x tambah 2 per x kuadrat tambah x kurang 6 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini pertidaksamaan ini sudah pernah dibahas pada semester lalu. Pertidaksamaan ini namanya pertidaksamaan rasional. Kita analisis lagi penyebutnya, ini akan terdefinisi manakala penyebutnya tidak boleh 0. Atau kita cari nilai-nilai 0 dari pertidaksamaan ini. Kita cari nilai-nilai 0 dari pembilang dan penyebut dari pertidaksamaan ini. Lalu kita tempatkan pada garis bilangan. Jadi kita faktorkan lebih dahulu penyebutnya, kita akan dapatkan x tambah 2 per x tambah 3 kali x min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Di sini kita akan dapatkan nilai 0 pada pembilangnya adalah x sama dengan min 2, untuk penyebutnya x sama dengan min 3, kemudian x sama dengan 2. Semua ini kita tempatkan pada garis bilangan. Jadi setelah kita tempatkan pada garis bilangan, kita dapatkan seperti ini. Jadi min 3 paling kiri, kemudian ada min 2, kemudian 2. Lalu kita tentukan tandanya, katakanlah yang daerah paling kiri, kita ganti X-nya sama dengan min 4 tambah 2, negatif.
min 4 tambah 3 negatif, min 4 kurang 2 juga negatif, jadi negatif per negatif kali negatif, negatif kali negatif itu positif. Artinya negatif per positif adalah negatif. Jadi daerah di sebelah kiri min 3 itu adalah bertanda negatif. Kemudian di antara min 3 dan min 2 kita ambil ya min 2,5, min 2,5. Ganti X-nya min 2,5. Min 2,5 tambah 2 ya, negatif. Min 2,5 tambah 3 positif, min 2,5 kurang 2 negatif. Positif kali negatif, negatif. Sehingga kalau dibagi negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi di sini bertanda positif. Seterusnya kalau kita ganti X sama dengan 0, kita akan dapatkan 2 per 3 kali min 2 positif dibagi negatif adalah negatif. Kemudian di sebelah kanannya 2 positif. Nah, sesuai pertidaksamaan ini kita diminta mencari yang lebih besar atau sama dengan 0, arti kita diminta memilih yang positif. Jadi daerah asalnya adalah X di mana min 3 kurang dari X, kurang dari atau sama dengan min 2, atau X lebih dari 2. X bilangan real. Jadi di sini X tidak boleh sama dengan min 3. Berarti kan ini tanda dari pertidaksamaan ada sama dengannya. Sekalipun ada sama dengannya, tapi X di sini tidak boleh sama dengan min 3 karena membuat penyebutnya jadi 0. Tetapi X boleh sama dengan min 2. Ya, kalau diganti X sama dengan min 2 ini terdefinisi. Min 2 tambah 2, 0. 0 dibagi berapa saja? Hasilnya 0. Jadi 0 lebih dari atau sama dengan 0 itu merupakan pernyataan yang bernilai benar. Nah, kemudian X tidak boleh sama dengan 2. Membuat penyebutnya jadi 0. Jadi nanti perhatikan baik-baik, ada bulatan kosong, ada bulatan full. Kosong maksudnya tidak boleh sama dengan, full artinya boleh sama dengan. Inilah daerah asal atau domain dari fungsi Y sama dengan akar pangkat 2 dari X tambah 2 per X kuadrat tambah X kurang 6. Nah, untuk menentukan daerah hasilnya, ya sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi ini adalah fungsi rasional, syarat bentuk akar itu adalah dalam akar itu minimal 0. Atau nilai dari fx ini minimal 0. Artinya kalau Y sama dengan akar pangkat 2 dari X tambah 2 per X kuadrat tambah X kurang 6, ini nanti nilainya minimal 0. Artinya Y minimal 0. Atau daerah hasilnya Y di mana Y lebih besar atau sama dengan 0, Y bilangan real. Bagaimana gambarnya? Nah, ini gambarnya. Kita hanya menekan Y sama dengan akar pangkat 2 dari X tambah 2 per X kuadrat tambah X kurang 6. Di GeoGebra akan muncul gambar seperti ini. Jadi X tidak boleh sama dengan X tidak boleh sama dengan min 3. Ini garis X sama dengan 3. Ini grafiknya ada di sini. Kemudian X tidak boleh sama dengan min 2. Ya. Jadi grafik tidak pernah memotong. Maksudnya ini grafiknya ada di dalam sini, tapi di sini kelihatan seperti memotong. Kemudian X tidak boleh sama dengan 2. Nah, dan Y di atasnya sumbu X. Sumbu X itu adalah garis Y sama dengan 0. Sehingga ya ini grafiknya semuanya di atas sumbu X. Artinya Y lebih besar atau sama dengan 0. Ya, inilah beberapa contoh berkaitan dengan cara menentukan daerah asal atau domain suatu fungsi, begitu juga dengan daerah hasilnya atau range-nya.